Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustiana Dwi Nur Cahyani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 11 TKJ 3 menggunakan kurikulum 2013 dengan model pembelajaran Project Based Learning dan media pembelajaran berbasis Canva dan Book Creator, serta pada materi penerapan komposisi dan inverse fungsi di SMK Telkom Purwokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita lakukan bermanfaat. Gitu? Oke, silakan Satria. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Lihat dulu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Oke. Hai. Halo. Halo. Bye. Oke, semangat untuk hari ini. Nah, pada hari ini saya, Agustiana Dwi Nur Cahyani, sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Negeri Semarang. Oke, sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya. 11 TKJ 3. Adira Yunian Ranto. Hadir, Bu. Oke. Alia Nur Hasana. Ya. Amar Fatir. Oke. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi mengenai penerapan komposisi dan inverse fungsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep materi mengenai komposisi dan inverse. Yuk, silakan LMS-nya dibuka. LMS-nya dibuka, ada handout proyek di sana ya, Nak ya. Ini saya tampilkan di depan. Nah, sudah terlihat ya? Oke. Untuk materi kita, komposisi dan inverse fungsi itu terbagi menjadi beberapa subtema, yaitu yang pertama operasi aljabar fungsi, yang kedua apa? Inverse fungsi. Inverse fungsi, yang ketiga Komposisi fungsi. yang keempat Inverse dari komposisi. Oke. Nah, untuk apa kita mempelajari itu semua? Ternyata itu berguna loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa gunanya? Kita akan mencoba masuk ke dalam sebuah proyek, di mana proyek itu menggunakan konsep komposisi dan inverse fungsi. Bernama proyek apa ya kira-kira? Betul, proyek kriptografi. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu setelah anak-anak semua nanti berdiskusi, kalian akan merencanakan
fungsi-fungsi f bundaran Gx dapat ditentukan dengan mensubstitusikan fungsi Gx ke dalam fungsi fx, yaitu menjadi f Gx. Oke, coba kita konfirmasi ya. Gx, maka Gx-nya yang masuk ke fx, gitu ya? Begitu? Betul? Betul. Betul. Setuju semua? Setuju. Oke, betul. Terima kasih Mbak Hira, masih ingat. Sekarang yang kedua. Ayo, siap-siap lagi. Coba bareng. Bagaimanakah langkah untuk menentukan inverse sebuah fungsi? Cung. Wow, semua lagi nih yang ngacung. Pak Ketua, Satria tadi paling cepat. Silakan Pak Ketua. Langkah-langkah menentukan fungsi inverse x dari fungsi fx sebagai berikut. Langkah pertama, ubah fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Langkah kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Langkah ketiga, ganti x dengan f inverse y. Langkah keempat, ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh f inverse x. Oke, kita konfirmasi bersama ya. Anak-anak mengisi angket minat belajar matematika sebelum pembelajaran. Linknya sudah ada di handout atau di scan juga bisa nih. Angketnya atau ada di dalam ini ya, di dalam LMS. Oke, dibuka LMS-nya, ada angket di sana, atau boleh bit.ly/angket minat belajar kecil semua _matematika. Nah, sekarang kita masuk ke dalam motivasi. Nah, untuk apa sih kita belajar komposisi dan inverse fungsi? Pasti ada maksudnya. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena suatu ilmu itu ada tujuannya. Nah, di sini kan TKJ, betul? TKJ itu juga berhubungan dengan keamanan jaringan ya? Iya, ada keamanan jaringan. Nah, untuk mengamankan suatu jaringan, sistem itu biasanya akan kita buat dalam bentuk enkripsi atau ada suatu kuncinya di dalamnya. Nah, hari ini kita akan berperan sebagai kunci itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua punya WA atau WhatsApp? Ya. Punya. Nah, di dalam WhatsApp, pernah nggak kalian melihat tulisan dengan background orange atau coklat? Tulisannya kuning pas pertama mau telepon atau pertama ngechat. Apa tulisannya? Pesan Apa Zak? Pesan terenkripsi secara end-to-end. Pesan terenkripsi secara end-to-end. Oke, kita lihat dulu di sini tentang apa itu pesan terenkripsi end-to-end ya. Kalimat di sana bahwa WhatsApp pun tidak akan tahu pesan yang kalian kirimkan. Misal saya, Bu Ana mau kirim pesan ke Nandana. Nandana ambil buku di kantor. Nah, kalimat saya itu hanya bisa dibaca oleh saya dan Nandana. Apakah WA bisa membaca? Tidak. Kenapa? Yaitu tadi ada pesan terenkripsi secara end-to-end. Nah, hubungannya apa sih? Kita lihat hubungannya di sini. Oke. Menurut Wikipedia, enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. WhatsApp membangun aplikasinya dengan menerapkan enkripsi end-to-end, yang berarti pesan hanya bisa dibaca oleh end user atau pengguna aplikasi.
End user 1 adalah pengirim pesan. Ketika pesan dikirim, pesan akan terenkripsi secara otomatis. Meskipun pesan yang dikirimkan melewati server WhatsApp, WhatsApp sendiri tidak bisa membaca pesan tersebut karena bentuknya masih enkripsi. Pesan baru bisa dibaca ketika pesan tersebut diterima oleh end user 2, yaitu penerima pesan. Jadi intinya, enkripsi end-to-end WhatsApp menjamin bahwa informasi atau pesan yang dipertukarkan melalui aplikasi WhatsApp hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima pesan. Sehingga penyalahgunaan data, seperti penyadapan dan pencurian data bisa dihindari. Sudah melihat sebuah video motivasi terkait enkripsi di dalam WhatsApp ya. Istilahnya end-to-end tadi sudah dijelaskan bahwa hanya end user, yaitu tadi saya ya, contohnya dengan Nandana, hanya saya dan Nandana yang tahu. Apakah sistem WhatsApp tadi mengatakan dia akan tahu pesan saya? Tidak. Kenapa? Jadi pesan saya, Nandana ambil buku di kantor, itu di dalam sebuah sistem WhatsApp tulisannya nggak begitu. Menjadi apa? Menjadi bisa simbol-simbol, bisa gambar-gambar, tergantung fungsi enkripsi yang digunakan oleh si WhatsApp tadi. Setiap sistem memiliki perbedaan keamanan ya nak ya. Ada yang menggunakan mungkin simbol-simbol dalam bentuk titik-titik atau dot-dot. Ada yang menggunakan seperti pixel. Ada yang menggunakan seperti bentuk-bentuk atau gambar-gambar. Masing-masing sistem memiliki pilihannya sendiri-sendiri. Nah di sini kita akan menggunakan komposisi dan inverse fungsi. Nah, akan ada dua peran yang kalian mainkan. Peran pertama tadi sebagai saya, yaitu pengirim pesan. Peran kedua sebagai Nandana, yaitu penerima pesan. Jadi, dua peran yang kalian mainkan. Yang pertama sebagai pengirim. Contohnya ada suatu agen rahasia, dia akan mengirim pesan ke Andi, di mana melewati seorang kurir. Tapi kita kan tidak tahu nih kurirnya bisa dipercaya atau tidak, begitu ya. Nah, si kurir tersebut tidak boleh tahu pesan si agen kepada si Andi tadi. Maka agen dan Andi memiliki sebuah kesepakatan. Oke, kita enkripsikan saja. Kuncinya apa? Nah, kuncinya di sini kita lihat yang kuning. Agen dan Andi sudah sepakat kuncinya adalah hypertext adalah 3 kali lipat plain text yang kemudian ditambah 2. Diubah Lina, diubah menjadi fungsi fx yaitu 3x plus 2. Nah 3x plus 2 inilah yang akan digunakan untuk menghitung plain text angka menjadi ciphertext. Begitu ya. Oke, kita lihat. Nanti dibikin tabel ya nak ya. Kalian semua membuat tabel. Ada 4 kolom. Kolom pertama adalah karakter plain text huruf, yaitu temui aku di tanah. Spasinya ikut. Oke, spasinya ikut. Kemudian karakter plain text angka didapat dari mana? Didapat dari tabel kuantifikasi. Ini nak, tabel kuantifikasi ada di halaman sebelumnya. Ini dia. Itu ya. Ini tabel kuantifikasi huruf. Huruf A kapital. Huruf A kapital menjadi 1, B kapital menjadi 2 dan seterusnya. Huruf A kecil negatif 1, B kecil negatif 2 dan seterusnya. Untuk spasi kita sepakat 0. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, kan sudah tuh. Kita ada karakter plain text angka, masukkan ke dalam 3x plus 2. Contohnya T itu berapa T? Coba lihat kuantifikasi huruf. T berapa? 20. Berapa? 20. T 20. Maka 20 masukkan ke 3 dikali X. Berarti
Nah, kemudian ada tahap bertukar pesan. Tadi kan sepakat nih kelompok 1 sama kelompok 4 pasang-pasangan. Kelompok 1 ngirim ke kelompok 4 untuk kelompok 4. Ini chipper text saya 62, 13 dan seterusnya. Ini kunci saya. Kuncinya tadi misal fx sama dengan 3x plus 2. Sudah, jangan tuliskan kalimat dalam hurufnya. Oke? Itu tugasnya penerima kelompok 4 tadi yang bakal mendeskripsikan. Nah, sekarang kita sebagai penerima atau pendeskripsian. Sekarang kita masuk fase pertama, yaitu apa? Fase pertama, anak-anak, kita akan menentukan pertanyaan mendasar. Yuk, silakan kita tanya jawab terkait proyeknya. Di mana saya minta proyeknya kalau cuma kuncinya 1 kan tidak aman ya. Biar aman kuncinya kita gandain, oke? Nah, kalau kunci ganda berarti menggunakan komposisi. Begitu? Silakan. Siapa yang mau bertanya dulu? Sambil saya catat pertanyaannya. Ada yang mau tanya? Oke, Zaki dulu ya. Oke, silakan Zaki. Tanya apa? Aku mau tanya untuk pesan awal yang dikirimkan, apakah ada tujuannya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab dulu ya. Untuk pesan awal yang dikirimkan ada ketentuannya. Karena kita sedang belajar 2 sampai 3 kata saja, bagaimana? Setuju? Setuju.
Oke, kurang lebih masih ada waktu 5 menit untuk fase desain perencanaan proyek ya. Oke, sudah mulai masuk tabel tadi saya lihat ya. Sudah ya, sudah mulai menghitung di dalam tabel. Tadi sebentar lagi si teks terbentuk ya. Oke, 5 menit. Yuk sambil tetap kita diskusi. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, jadi sebagai pengirim pesan kita sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga atau fase ketiga, yaitu menyusun jadwal. Kenapa? Kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu penerima pesan. Di dalam penerima pesan, kalian kan harus ada janjian nih, gitu ya. Silakan kalian susun jadwalnya. Oke, sudah selesai atau belum? Sudah? Semua sudah selesai? Sudah. Oke, kalau semua sudah selesai, kita masuk fase keempat. Fase keempat di sini adalah ada memonitor kemajuan peserta didik di dalam kemajuan proyek. Nah, di sini silakan digunakan untuk membuat penyajian hasil proyek kalian. Nah, nanti Bu Ana akan memonitor keliling untuk membimbing pembuatan produk kalian tadi. Sudah selesai kah? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Tadi kita sudah melaksanakan 4 fase ya anak-anak ya. Fase pertama kita sudah melakukan tanya jawab sehingga kalian paham proyek apa yang akan kalian kerjakan. Fase kedua sudah mendesain perencanaan proyek bersama kelompoknya. Fase ketiga kalian sudah melakukan penyusunan jadwal. Lalu fase keempat kalian juga sudah menyiapkan untuk presentasinya, di mana di situ ada monitoring, di mana monitoringnya saya berkeliling langsung dan kalian juga mengisi LKPD. Sekarang kita masuk fase ke-5, yaitu menguji hasil alias presentasi. Sudah siap? Sudah. Oke, jikalau sudah siap, kira-kira untuk penentuan majunya biar adil pakai apa ya? Pakai spin. Oke, saya siapkan dulu spinnya ya. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja. Siap? Siap. Silakan moderator dan presentator kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Perkenalkan kami dari
kelompok 1 ingin mempresentasikan baris-baris kriptografi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Gunawan dan saya Satria Garis Yuda dan teman saya di belakang Maju Widodo. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang operasi kriptografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Seluruh kelompok sudah melakukan presentasi dan seluruh kelompok juga sudah menampilkan produknya. Sekarang kita menuju kesimpulan. Yuk silakan 1 menit deh kita bikin kesimpulan. Kita membuat kesimpulan, silakan diskusikan dulu. Yuk. Dari keseluruhan rangkaian yang sudah kita lakukan dari pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, membuat proyek kriptografi, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Untuk menentukan atau menyusun proyek, langkah-langkahnya adalah apa saja? 1. Oke, menyusun rencana kelompok. Yang kedua? Oke, pembagian tugas ya. Pasti kalau sudah punya kelompok punya tugas masing-masing. Yang ketiga? Menyusun jadwal pengerjaan proyek. Oke, yang keempat? Melaksanakan penyelesaian proyek. Oke, betul. Yang kelima? Oke, pembuatan penyajian proyek untuk presentasi tadi ya. Dan yang terakhir, yang keenam? Ya, mempresentasikan hasil proyek. Oke, berarti kita semua sudah bisa atau paham langkah-langkah proyek yang kita lakukan, termasuk materinya tadi juga kalian sudah menguasai. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajarannya. Seperti biasa, apa yang kita tunggu di akhir pembelajaran? Mengerjakan kuis. Oke, silakan siapkan handphonenya, siapkan untuk laptopnya. Ada di depan kuisnya, di dalam handout juga sudah ada. Kuis_kriptografi. Silakan siapkan kertas yang tadi di awal untuk mengerjakan kuisnya.
learning untuk kembali mengisi. Yuk, kita kembali mengisi angket minat belajar matematika siswa. Linknya sudah ada. Terakhir, refleksi. Silakan mengisi refleksi. Linknya ada di depan atau di handout atau di LMS. Refleksi pembelajaran menggunakan project based learning. Nah, sambil menunggu karena kita sudah selesai pembelajarannya, silakan berkemas-kemas. Pembelajaran pertemuan berikutnya, ini materi terakhir. Maka untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke penilaian akhir semester atau PAS. Silakan disiapkan semaksimal mungkin belajar agar mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, yuk siap berdoa. Mas Satria, siap? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai.